Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku. Jika kamu merasa tersesat, itu bukan akhir segalanya. Bahkan bintang pun tak akan tampak tanpa gelap. Jika hatimu terpanggil di sini, itu bukan kebetulan hanya jiwa-jiwa terpilih yang siap menyikap tabir realitas terdalam, yang akan merasakan getaran di video ini. Karena apa yang akan kita masuki bukan sekedar pengetahuan, tapi adalah renungan menuju dimensi yang lebih terang, yang tidak bisa dijelaskan lagi. Tempat di mana kamu tidak lagi menjadi, namun justru menyatu dengan segala yang ada, tanpa bentuk, tanpa nama, tapi sepenuhnya nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri melalui ibadah. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Stop membanggakan diri sendiri. Berikut inilah penjelasan menurut ajaran Rasul, para sahabat, dan sejarah Islam. 1. Ketika diam lebih dalam dari kata. Di era modern ini, kita hidup dalam budaya keterbukaan ekstrim. Semua terasa perlu diumumkan. Siapa diri kita, apa perasaan kita, pencapaian kita, bahkan kegagalan dan luka terdalam seringkali dibagikan ke publik. Media sosial telah mengajarkan kita bahwa validasi itu penting, bahwa eksistensi hanya diakui jika disuarakan. Namun jika kita menengok kembali kepada akar tradisi Islam, kita akan menemukan prinsip yang sangat berbeda. Tidak semua hal perlu diungkap, dan tidak semua sisi diri layak untuk dibuka ke khalayak ramai. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri, bukan hanya dari perbuatan dosa, tapi juga dari keinginan untuk selalu terlihat dan dipahami. Dalam konsep spiritual Islam, keikhlasan menjadi landasan utama amal, dan keikhlasan sejati hanya mungkin lahir ketika seorang hamba tidak sibuk menjelaskan amal atau dirinya kepada manusia, melainkan hanya fokus kepada penilaian Allah. Inilah makna dari ayat, "Cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kamu." Yasin Al-Isra 96. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara tentang diri sendiri, meski beliau adalah manusia terbaik. Saat ditolak, dihina, bahkan dituduh, beliau tidak membela diri dengan kata-kata panjang. Beliau memilih diam atau menjawab seperlunya dengan akhlak dan ketenangan yang justru lebih menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Keheningan beliau adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ia membiarkan akhlaknya menjelaskan siapa dirinya, bukan ucapannya. Di sisi lain, diam bukan berarti pasif. Diam adalah bentuk pengendalian diri yang tinggi. Dalam Islam, diam bukan kebisuan, tapi bentuk ibadah ketika kita menahan lisan dari hal-hal yang tak perlu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." H.R. Bukhari. Maka diam adalah pilihan sadar yang bernilai ibadah, ketika niatnya untuk menjaga hati dari riya dan menjaga orang lain dari mudarat kata-kata. Oleh karena itu, langkah pertama dalam memahami makna jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, bukanlah menutup diri dari dunia, tetapi menata niat dan membangun hubungan yang lebih jujur dengan Allah. Jika kita yakin bahwa Allah Maha Tahu, maka menjelaskan siapa diri kita kepada manusia menjadi tidak lagi mendesak. Cukup Allah yang memahami isi hati, niat, dan usaha kita, karena hanya penilaiannya yang abadi. Keheningan jika ditempatkan dengan niat yang benar, bisa menjadi bentuk ibadah yang paling kuat. 2. Allah yang maha mengetahui, cukuplah Allah sebagai saksi. Setiap manusia memiliki sisi yang tak terungkap, luka, perjuangan, niat, bahkan amal baik yang tak dilihat siapapun. Di balik diam seseorang, bisa jadi tersimpan ribuan doa yang tak terdengar dan kerja keras yang tak disaksikan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk percaya bahwa meskipun manusia tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Namanya adalah Al-Alim, Dia tahu apa yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka, jika ada satu kekuatan yang mampu mengerti siapa diri kita, tanpa kita perlu menjelaskan apapun, itulah Allah. Allah juga memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran sebagai Asy-Syahid, Maha Menyaksikan. Dia menyaksikan bukan hanya perbuatan lahiriah,
tapi juga gerak hati, bisikan jiwa, dan air mata yang jatuh dalam sunyi. Allah berfirman, "Tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan tidak kamu mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya." QS Yunus Al-Mushbir. Ayat ini adalah peneguhan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri dan tidak perlu mencari validasi dari manusia ketika Allah telah mencatat semuanya. Dalam sejarah para nabi, banyak dari mereka yang tidak langsung membela diri ketika dituduh atau ditolak oleh kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam misalnya, selama 950 tahun berdakwah, tetap bersabar meski dicemooh dan ditolak. Ia tidak menjelaskan siapa dirinya secara defensif, melainkan berserah kepada Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim, ketika dilemparkan ke dalam api, ia tidak berkata-kata panjang untuk membela dirinya. Ia hanya berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik tempat berserah diri. Maka jika para nabi yang ma'syum, terjaga dari dosa, tidak sibuk menjelaskan siapa diri mereka, apalagi kita yang penuh kekurangan. Kita seringkali ingin dipahami, dihargai, atau dibela, padahal sebaik-baiknya pembela adalah Allah. Ketika kita mencoba menjelaskan diri kepada manusia, kita hanya akan jatuh dalam lingkaran tak berujung, selalu ingin dimengerti, selalu takut disalahpahami. Namun ketika kita pasrah kepada penilaian Allah, hati menjadi lebih tenang. Karena itu seorang mukmin seharusnya memperkuat keyakinannya bahwa cukuplah Allah sebagai saksi. Apapun yang terjadi, apapun tuduhan atau prasangka manusia, tidak akan bisa mengubah realitas sejati yang Allah tahu. Kita bisa salah dimengerti oleh manusia, tetapi tidak mungkin salah dinilai oleh Allah. Maka dalam diam kita, dalam keheningan yang kita jaga, ada bukti cinta dan keimanan kepada Zat yang Maha mengetahui segalanya, tanpa perlu dijelaskan. Tiga, Rasulullah dan keheningan yang mulia. Rasulullah adalah manusia paling mulia di antara seluruh umat manusia. Beliau adalah utusan Allah, pembawa risalah terakhir, dan pemimpin umat sepanjang masa. Namun beliau tidak pernah sibuk menjelaskan kehebatan dirinya kepada orang lain. Dalam berbagai kesempatan, bahkan ketika beliau difitnah atau disakiti, Nabi memilih diam atau menjawab seperlunya dengan akhlak dan ketenangan. Kekuatan beliau tidak terletak pada banyaknya kata, tapi pada kekuatan jiwa yang memancarkan kepercayaan total kepada Allah. Salah satu peristiwa paling menggetarkan tentang diamnya Rasulullah adalah saat terjadi hadisul ifki, fitnah besar terhadap istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam peristiwa ini, sebagian orang menyebarkan tuduhan keji bahwa Aisyah telah berselingkuh. Selama hampir sebulan, Nabi tidak mengatakan apapun yang membela diri atau istrinya. Beliau hanya memohon petunjuk kepada Allah, menjaga lisan, dan menahan emosi dengan keimanan. Padahal sebagai pemimpin, beliau bisa saja membela dengan keras, tetapi beliau memilih menunggu wahyu. Diamnya Rasulullah dalam situasi itu bukan karena ragu atau lemah, tapi karena beliau mengajarkan kita bahwa kebenaran tak perlu dipaksakan. Untuk diakui manusia, ia akan datang tepat waktu dengan izin Allah. Dan benar setelah masa yang mendebarkan itu, Allah sendiri yang menurunkan wahyu, membebaskan Aisyah, dan mengembalikan nama baiknya. Peristiwa ini menjadi pelajaran luar biasa tentang kekuatan tawakal dan bahwa menjelaskan diri kepada manusia tidaklah penting selama Allah tahu yang sebenarnya. Lebih jauh Rasulullah juga mengajarkan para sahabat untuk tidak mencari pujian manusia. Beliau bersabda, "Barang siapa yang memperdengarkan amalnya ria, maka Allah akan memperdengarkan aibnya di akhirat. Dan barang siapa yang memperlihatkan amalnya, maka Allah akan memperlihatkan kekurangannya." HR Bukhari dan Muslim. Pesan ini sangat kuat menjelaskan siapa kita lewat lisan bisa menggugurkan pahala, sedangkan menyembunyikan amal akan menumbuhkan keikhlasan. 4. Abu Bakar As-Siddiq, kesederhanaan dalam keagungan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat paling dekat dengan Rasulullah
dan orang pertama yang membenarkan kenabiannya secara total. Namun, meski memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi dan kaum muslimin, Abu Bakar tidak pernah merasa perlu menjelaskan kehebatannya kepada orang lain. Beliau tidak pernah membanggakan diri, padahal amalnya tak terhitung. Kesederhanaan beliau adalah bukti bahwa keagungan sejati tidak butuh pengakuan. Ketika Rasulullah wafat dan para sahabat dilanda duka dan kebingungan, Abu Bakar berdiri sebagai pemimpin baru. Namun dalam pidato pertamanya sebagai khalifah, beliau berkata dengan penuh rendah hati, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin atas kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian." Ucapan ini menunjukkan betapa Abu Bakar tidak sibuk menjelaskan kelayakannya. Bahkan beliau merendah. Dalam kepemimpinan, beliau tahu bahwa kepemimpinan bukan soal citra, tapi soal amanah. Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar lebih banyak diam dan bekerja. Ia tidak pernah membangun pencitraan. Ia tidak pernah menjelaskan dirinya ketika difitnah oleh kelompok yang menolak membayar zakat. Ia menanggapi semua itu dengan kebijakan dan ketegasan, bukan dengan pembelaan terhadap diri sendiri. Dalam diamnya, ia menyatukan umat, mengirim pasukan ke Syam, dan menjaga keutuhan Islam yang masih muda. Kesederhanaan Abu Bakar juga tampak dalam gaya hidupnya. Meski seorang khalifah, ia tetap berdagang untuk mencukupi kebutuhannya, hingga kaum muslimin memintanya menerima gaji dari Baitul Mal. Bahkan ketika wafat, ia berwasiat agar harta milik negara yang ia gunakan selama menjadi khalifah dikembalikan. Semua itu dilakukannya tanpa pernah menjelaskan keikhlasannya atau menyebut-nyebut amalnya. Keheningan beliau menjadi cermin ketulusan dan keikhlasan sejati. Dari Abu Bakar, kita belajar bahwa semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin tidak ia merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Keagungan beliau bukan pada kata-kata, melainkan pada amal yang nyata dan hati yang bersih. Enam, Utsman bin Affan, pemalu yang dikenal langit. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang paling lembut hatinya, dikenal dengan sifat pemalu yang luar biasa. Rasulullah sendiri bersabda, "Orang yang paling jujur imannya di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam agama adalah Umar, dan yang paling pemalu adalah Utsman." Haurai Tirmidzi. Namun di balik sifat malunya, tersembunyi jiwa besar dan kontribusi luar biasa. Untuk Islam, ia bukan sosok yang gemar menjelaskan atau menonjolkan diri, tetapi amal dan kesungguhannya berbicara lebih keras dari kata-kata. Salah satu contoh nyata adalah saat Perang Tabuk, ketika kaum muslimin kekurangan logistik. Rasulullah menyeru umat Islam untuk berinfak tanpa banyak bicara. Utsman datang dengan 100 unta, lengkap dengan perlengkapannya, lalu disusul dengan 100 lagi, dan akhirnya 300 unta, jumlah yang mencengangkan. Namun, ia tidak berdiri di mimbar untuk menjelaskan kontribusinya. Ia tidak meminta disebut-sebut. Justru Rasulullah yang berkata, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakannya. Hajar Tirmidzi. Karena saking besarnya pengorbanannya, Utsman juga berperan besar dalam pengumpulan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Ia membentuk tim sahabat ahli Al-Quran dan memastikan bahwa umat Islam memiliki satu standar bacaan. Ini adalah pekerjaan besar yang menyelamatkan kemurnian wahyu. Tapi lagi-lagi, Utsman tidak pernah membicarakan jasanya. Bahkan ketika kritik mulai datang dari kelompok pemberontak di akhir hayatnya, beliau tetap memilih diam dan tidak menjelaskan diri secara emosional. Tujuh, Ali bin Abi Thalib, hikmah dalam keheningan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah simbol kebijaksanaan dalam sejarah Islam. Ia adalah sepupu dan menantu Rasulullah serta termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali dikenal cerdas, fasih dalam berbicara, tapi ia juga tidak ringan dalam berbicara tentang dirinya sendiri.
Ia menguasai ilmu, strategi, dan spiritualitas, namun ia lebih banyak menampilkannya dalam tindakan, bukan penjelasan atau pembelaan panjang tentang siapa dirinya. Keheningan Ali adalah keheningan yang penuh makna dan hikmah. Dalam banyak riwayat, Ali menunjukkan bahwa diamnya bukan karena lemah, melainkan karena hati dan pikirannya tertambat pada kebenaran, bukan pada popularitas. Saat fitnah dan konflik berkecamuk setelah wafatnya Utsman bin Affan dan umat Islam terpecah, Ali tetap memilih jalan sabar. Ia tidak mengumbar pembenaran diri ketika posisinya disalahpahami. Bahkan ketika sebagian orang menyebutnya lamban dalam menyelesaikan kekacauan, Ali hanya menjawab, "Aku tidak pernah mencari kekuasaan dan aku tidak akan mengorbankan darah muslim demi mempertahankan kekuasaan itu." Dalam Nahjul Balaghah, kumpulan hikmah dan khutbah Ali, kita membaca kata-kata yang dalam dan reflektif. Tapi menariknya, banyak dari ucapan itu bukan untuk menjelaskan siapa dirinya, tapi untuk mengingatkan umat agar tidak tertipu oleh dunia dan tidak silau oleh jabatan. Ia menulis, "Orang bodoh berbicara tentang apa yang ia tidak tahu, sementara orang berilmu diam karena takut pada Allah." Ini menunjukkan bahwa diam adalah pilihan orang yang tahu kadar dirinya dan takut kepada Tuhannya, bukan karena tidak tahu berkata-kata. Ali juga dikenal sebagai panglima perang yang sangat berani, tetapi ia tidak pernah menyombongkan keberaniannya. Saat perang Khandaq, ketika ia mengalahkan Amr bin Abdul Wud, seorang satria Quraisy paling ditakuti, Ali menahan diri dari menyerang saat musuhnya meludahi wajahnya. Ia mundur sejenak agar tidak menyerang karena marah pribadi. Ia hanya ingin berperang karena Allah. Inilah bentuk paling jernih dari seseorang yang tidak ingin membuktikan siapa dirinya kepada siapapun selain kepada Allah. Dari Ali, kita belajar bahwa hikmah sejati lahir dari hati yang tidak sibuk mempertontonkan kebaikan. Hikmah lahir dari keikhlasan, dan keikhlasan hanya tumbuh di hati yang tidak haus pengakuan. Keheningan Ali bukan kosong, melainkan penuh isi. Ia adalah suara hati yang tidak butuh sorotan, karena cukup dengan diketahui oleh Allah. Maka jika kita ingin berjalan di jalan para sahabat, belajarlah dari Ali, bahwa dalam diam bisa lahir kebijaksanaan yang lebih kuat daripada ribuan penjelasan. 8. Ketika amal lebih nyaring dari ucapan. Dalam ajaran Islam, amal perbuatan selalu lebih utama daripada sekadar perkataan. Allah tidak menilai seseorang dari seberapa fasih ia menjelaskan kebaikannya, melainkan dari apa yang benar-benar ia kerjakan secara ikhlas. Banyak dari generasi awal umat Islam yang tidak dikenal karena ucapan panjang, tapi dikenang karena amal diam-diam mereka. Mereka lebih senang menjadi hamba yang tersembunyi di bumi, namun dikenal di langit, karena mereka paham bahwa nilai sejati tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Salah satu contohnya adalah seorang sahabat yang diceritakan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Akan masuk seorang penghuni surga sekarang ini." Lalu datanglah seorang sahabat biasa yang tidak dikenal sebagai tokoh terkenal. Ketika ditanya apa amalannya, ia menjawab dengan sederhana bahwa ia tidak pernah menyimpan dengki kepada siapapun dan selalu tidur dalam keadaan memaafkan. Tidak ada penjelasan panjang tentang sholat malam atau puasa sunnah, hanya amal hati yang tulus dan tersembunyi. Generasi tabi'in juga dikenal banyak yang menyembunyikan amal mereka. Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni yang tidak dikenal manusia tetapi sangat dikenal oleh Rasulullah, padahal mereka tak pernah bertemu. Nabi berpesan kepada Umar dan Ali, jika bertemu Uwais, mintalah doa darinya. Apa yang membuat Uwais begitu istimewa? Ia merawat ibunya dengan penuh cinta dan ketulusan, jauh dari sorotan manusia. Ia tidak menjelaskan siapa dirinya, ia tidak terkenal. Tapi Allah memberinya kedudukan yang luar biasa. Kisah-kisah seperti ini memperkuat pemahaman bahwa amal yang tersembunyi lebih kokoh nilainya dibanding amal yang diumbar dan disorot. Mereka yang diam namun bekerja untuk Allah telah membuktikan keimanan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Dalam dunia yang penuh dengan pamer kebaikan, mereka memilih untuk bersembunyi. Mereka tidak menjelaskan tentang diri mereka karena mereka percaya bahwa amal yang diterima Allah lebih penting daripada pengakuan sesama manusia. 9. Menghindari ria
diam adalah penjaga keikhlasan. Salah satu penyakit hati yang paling halus dan berbahaya dalam Islam adalah riya, beramal agar dilihat dan dipuji manusia. Dalam banyak ayat dan hadis, riya disebut sebagai syirik kecil karena pelakunya tidak benar-benar memurnikan amal untuk Allah. Ia beramal bukan karena cinta, tapi karena ingin tampak baik. Disinilah pentingnya diam dalam amal dan dalam menjelaskan diri, karena keheningan seringkali menjadi benteng terbaik untuk menjaga keikhlasan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Ketika ditanya apakah itu, beliau menjawab, "Riya." H.R. Ahmad. Para sahabat pun sangat berhati-hati agar tidak tergelincir dalam riya. Mereka menyembunyikan amal mereka seperti menyembunyikan dosa. Mereka khawatir bahwa penjelasan tentang amal, bahkan dalam bentuk yang tampaknya sederhana, bisa mengundang pujian dan pujian bisa merusak niat. Jangan kau ceritakan amalmu karena itu urusanmu dengan Tuhanmu. Dan Tuhanmu tidak butuh saksi selain dirimu dan malaikatnya.